Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan atau biasa disebut dengan rasio. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada pagi hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Di dalam perbandingan, kita akan belajar mengenai konsep perbandingan, kemudian jenis perbandingan, serta skala dan perbandingan. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep perbandingan. Nah, contoh yang pertama, di sini ada siswa perempuan dan siswa laki-laki yang menggunakan atau memakai seragam pramuka. Yang ditanyakan berapa perbandingan siswa laki-laki dan perempuan kelas 11F. Nah, jumlah laki-lakinya di sini ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian perempuannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga perbandingannya adalah 9:10. Contoh yang kedua, di sini ada buah apel dan buah jeruk. Yang ditanyakan berapakah perbandingan jumlah buah jeruk dan buah apel? Nah, jumlah jeruknya ada berapa? Di sini ada 3. Kemudian buah apelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga dapat kita tuliskan di sini adalah 3:9. Ini kedua ruas bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara kedua ruas dibagi dengan 3 sehingga didapatkan 1:3. Inilah yang dinamakan konsep perbandingan. Kalau misalnya buah apelnya ada 30, maka buah jeruknya ada berapa? Iya, ada 10. Gitu ya. Kemudian, jika buah apelnya ada 60, maka buah jeruknya ada berapa? Iya, 20. Paham dari sini? Oke. Nah, kemudian contoh yang ketiga, jarak rumah Anissa dari sekolah sekitar 500 meter, sedangkan jarak rumah Diana dari sekolah 1,5 km. Berapa perbandingan jarak rumah Anissa dan Diana dari sekolah? Kita tuliskan A yang di sini adalah Anissa, D adalah Diana. Jarak rumah Anissa dari sekolah 500 M, kemudian Diana 1,5 km. Di sini satuannya berbeda, Anissa meter, sedangkan Diana kilometer, sehingga kita ubah ke dalam bentuk kilometer, ke dalam bentuk meter semua. Didapatkan jarak rumah Anissa dari sekolah itu tetap ya 500 meter karena meter ke meter, sedangkan yang Diana kita ubah kilometer ke meter itu berapa? Turun 3 sehingga dikalikan 1000, jadinya 1500. Dari sini kita dapat menyederhanakan menjadi 1 meter dibanding 3 meter. Ini sama-sama dibagi berapa? 500 ya. Sehingga kalau misalnya suatu perbandingan bisa kita sederhanakan atau bisa kita perkecil dengan angka yang paling sederhana, lebih baik kita sederhanakan. Sehingga perbandingan jarak rumah Anissa dan Diana dari sekolah adalah 1 meter banding 3 meter. Nah, di sini ada latihan soal, bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing.
Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis perbandingan. Nah, jenis perbandingan ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bedanya apa? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, perbandingan senilai. Ada sebuah soal. Kakak membeli 3 buah baju. Ia harus membayar 120.000. Berapa rupiah yang harus kakak bayar jika ingin membeli 5 baju? Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita dapat menuliskan baju itu yang pertama dia beli adalah 3 dengan harga 120.000. Nah, kemudian yang ditanyakan, jika kakak membeli 5, maka berapa harga yang ia bayar? Nah, kalau satu baju itu harganya berarti 40.000. Dari mana? 3 baju aja 120.000, berarti satu bajunya berapa? 120.000 kita bagi dengan 3 akan mendapatkan harga 40.000 per bajunya, begitu ya. Kemudian kalau misalnya 2 baju kita dapatkan 80.000. Kemudian jika kita membeli 3 baju harganya 120.000. Paham nggak? Kalau satu baju aja 40.000, kemudian maka 3 baju harganya 120.000. Dapat dari mana? Iya, harganya 40.000 dikalikan 3 baju sehingga didapatkan 120.000. Kalau kita membeli 4 baju berarti kita harus membayar 160.000 karena 40.000 dikalikan 4 adalah 160.000. Kemudian jika kita membeli 5 baju, maka harga yang harus kita bayar adalah 200.000. Nah, sehingga dari soal ini, ketika kakak membeli 3 baju itu harganya 120.000, maka jika kakak membeli 5 baju, maka harganya 200.000. Kita menentukan satu baju dulu, berapa harganya. Kalau misalkan diketahui 3 bajunya adalah 120.000. Oh, berarti kalau satu baju berarti harganya 40.000. Kemudian kita hitung sampai ketemu 5 baju yang didapatkan harga 200.000. Dari sini paham? Kita lanjut. Sehingga kalau perbandingan senilai itu, jika permintaannya semakin banyak, maka harganya pun juga semakin mahal. Dari sini kita dapat melihat kalau bajunya 1 40.000, baju 2 80. Semakin banyak baju yang dibeli, maka harganya juga semakin mahal. Inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Untuk contoh yang kedua, seorang penjahit dapat menjahit 36 baju dalam waktu 30 hari. Berapa waktu yang diperlukan penjahit untuk menjahit 48 baju? Nah, ini bagaimana? Kita coba lihat. Kita buat seperti ini agar lebih mudah. Yang diminta itu 36 baju dengan waktu 30 hari. Kemudian kalau 48 baju, maka berapa waktunya yang harus diselesaikan? Kalau perbandingan senilai itu kuncinya semakin banyak permintaan, maka berarti waktunya juga akan semakin banyak. Nah, sehingga kita dapatkan 36X sama dengan 48 dikali 30. Didapat dari mana? Kita kalikan silang. 36 kalikan X hasilnya 36X. Kemudian 30 dikalikan 48. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 48 dikalikan 30 dibagi 36. Didapatkan X sama dengan 1440 dibagi 36. Sehingga X-nya adalah 40 hari. Jadi, dari sini kita dapat menghitung. Jika kita menjahit 48 baju, maka banyak waktu yang diperlukan adalah 40 hari. Begitu ya. Jadi di sini jika bajunya 36, maka waktu yang harus diselesaikan adalah 30 hari. Sedangkan
Jika menjahit 48 baju, maka waktunya semakin lama, yaitu 40 hari, gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Di sini ada contoh soal. Sebagai bentuk rasa syukur, Roy mengundang teman-teman karena dia mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Roy memberi 5 lusin kue donat untuk dibagikan sama banyak kepada teman-temannya yang hadir. Yang ditanyakan, jika teman Roy yang hadir 10 orang, berapa kue donat yang diperoleh masing-masing temannya? Yang kedua, jika teman Roy yang hadir 15 orang, berapa kue donat yang diperoleh masing-masing temannya? Nah, kemudian kita jawab. Nah, karena 1 lusin itu 12 buah, maka 5 lusin berapa buah atau berapa donat ya? Karena di sini adalah donat. 5 dikalikan 12 sehingga 60 donat. Kemudian yang ditanyakan tadi, kalau misalnya 10 orang itu berapa donat yang ia dapatkan? 60 donat kita bagi dengan 10 orang sehingga mendapatkan 6 donat per orangnya. Kemudian yang B ditanyakan berapa donat yang didapatkan jika dibagi dengan 15 orang. 60 dibagi 15 adalah 4 donat. Nah, gini. Kalau 10 orang itu dapat 6 donat. Kemudian kalau 15 orang itu dapat 4 donat. Kalau misalnya 20 orang berarti dapat berapa? 3. 3 didapat dari mana? 60 donat. Kemudian kalau misalnya orangnya ada 20, berapa donatnya per orang? Ya 60 itu dibagi dengan 20 orangnya tadi sehingga didapatkan 3 donat per orangnya. Kemudian jika orangnya 30, maka berapa donat yang didapatkan? Berarti ya 60 donat dibagi dengan 30 orang sehingga didapatkan 2 donat. Ini ya. Untuk perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai apa bedanya? Nah, di sini kalau dia permintaannya semakin banyak, maka harganya juga akan semakin mahal atau semakin banyak pula. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai, jika permintaannya semakin banyak, maka yang didapatkan itu semakin menurun ya. Tamunya ada 1, mendapatkan 60 donat. Tamunya 2, mendapatkan 30 donat. Tamunya 5, mendapatkan 12 donat. Nah, ini kan semakin sedikit, padahal tamunya semakin banyak. Itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Beda dengan perbandingan senilai. Kalau ini dia semakin banyak, kemudian hasilnya juga akan semakin banyak. Contoh lagi, ayah akan pergi ke Jakarta menggunakan mobil pribadi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai Jakarta adalah 72 menit. Berapa kecepatan mobil yang dikendarai ayah jika ia ingin sampai Jakarta dalam waktu 60 menit? Nah, di sini kecepatannya itu 80. Kemudian waktunya 72. Kemudian ayah ingin waktunya itu cuma 60 menit. Berapa kecepatannya? Nah, ini berarti soal perbandingan berbalik nilai. Di sini ada ya konsepnya. Kalau senilai itu kita kalikan silang, tapi kalau berbalik nilai itu kalikan lurus. Maksudnya gimana? Langsung aja. Nah, kecepatannya kan awalnya 80. Waktu yang dibutuhkan adalah 72 menit. Kemudian kecepatannya berapa jika waktu yang dibutuhkan adalah 60 menit. Nah, ini kan semakin berkurang ya. Kemudian kecepatannya dia semakin apa nantinya? Akan semakin bertambah karena kalau semakin
kecepatannya semakin tinggi, waktunya kan akan semakin cepat gitu ya. Nah, sehingga ini merupakan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai di sini itu harus kita kalikan lurus. Maksudnya ini 80 dikalikan dengan 72. Nah, gini. Kemudian X dikalikan 60. 60X sama dengan 80 kali 72. Didapatkan X sama dengan 80 dikali 72 dibagi 60. X sama dengan 5760 dibagi 60, sehingga X-nya adalah 96 km per jam. Di sini kecepatannya menjadi 96 km per jam. Kecepatannya semakin tinggi, maka waktunya akan semakin cepat gitu, yaitu yang dinamakan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu perkaliannya lurus, jadi langsung dikalikan seperti ini. 80 kali 72, X kalikan 60. Tapi kalau perbandingan senilai itu nanti dikalikan silang, gini ya. Kemudian, kita akan belajar mengenai skala dan perbandingan. Nah, apa sih skala itu? Apa hubungan skala dan perbandingan? Coba kita lihat. Di situ ada gambar lapangan sepak bola dengan skalanya adalah 1:1000. Ini adalah skala. Kemudian, apa sih skala itu? Skala merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Oke, saya ulang bahwa skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, kemudian jika di situ ada ini ya, jaraknya adalah 10 cm dari gawang sini ke gawang sini. Nah, ini kan pada gambar ya, atau pada peta. Jarak pada peta 1 cm-nya itu 1000 ini. Ya, skalanya 1 banding 1000. Jika jarak pada petanya 1 cm, maka jarak sebenarnya adalah 1000 cm. Nah, kemudian jika jaraknya 10 cm pada peta, maka jarak sebenarnya berapa? Kalau 1 cm aja 1000, berarti 10 cm itu 10.000. 10.000 didapat dari mana? Ada yang tahu? Iya, karena kalau 1 aja 1000, berarti kalau 10 itu 10 dikalikan dengan 1000. Sehingga kita dapatkan yaitu 10.000 cm. Nah, biasanya kalau jarak itu diubah ke dalam bentuk meter. Nah, cm ke dalam meter itu berapa? Kan ada km, hm, dam, m, di sini ada m. Habis m, dm, kemudian cm. Nah, m ke cm itu adalah turun berapa? 1, 2, sehingga kalau turun 2 itu dikalikan 100 ya. Atau 100 meter. cm ke meter. Kan naik 2 ya. Kalau naik 2 itu berarti nolnya kita coret 2 sehingga didapatkan 100 meter. Nah, di sini ada rumus skala. Nah, jadi di sini S yang dimaksud adalah skala, JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Nah, ini itu rumus segitiga, rumus skala dalam segitiga, agar kalian itu mudah mengingatnya. Jadi kalian gambar segitiga, kemudian kalian bagi seperti ini, kemudian di atasnya JP, di sini S, di sini adalah JS. Nah, kalau ditanyakan JS, maka ini ya, kalau ditanyakan JS, coba lihat gambar ini. JS-nya itu kita tutup, sehingga didapatkan sisa JP sama S. Nah, kalau atas bawah gini, itu lambangnya dibagi ya. Cara penyelesaiannya sehingga JP per S. Berarti kalau mencari jarak sebenarnya itu JP dibanding dengan skala, atau jarak pada peta dibagi skala. Kalau kemudian jika kita mencari skala sehingga skalanya yang kita tutup, didapatkan apa? JP dibagi dengan JS.
Kalau kita mencari JP-nya, apa? JP-nya yang kita tutup, sehingga kalau berdampingan seperti ini itu dengan cara dikali, sehingga jarak pada peta itu rumusnya skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, ini ya yang harus kalian hafalkan ya. Jarak dua buah kota pada peta 12 cm, berarti ini adalah jarak pada peta. JP-nya 12 cm. Kemudian jika jarak sebenarnya dua kota tersebut 36, ini adalah jarak sebenarnya atau JS-nya 36 km. Tentukan skala yang digunakan pada peta, S-nya berapa? Coba kita lihat. Nah, diketahuinya adalah JP 12 cm, JS 36 km, dan yang ditanyakan adalah skalanya. Bagaimana cara menentukan skala? Sama ya, tadi di atas ada JP, kemudian di sini ada S, kemudian di sini ada JS, gini kan? Ini ya, maaf jelek. Nah, kalau misalnya ditanyakan skala, maka skalanya yang kita tutup sehingga bersisa JP dan JS. Kalau ini di sini seret, gini kayak berarti ini itu dibagi ya. JP dibagi dengan JS. Ini rumus skala. JP-nya adalah 12 cm, kemudian jarak sebenarnya 36 km. Sekali lagi, kalau kilometer kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. KM ke CM turun 5 sehingga dikalikan 100.000 ya. Nolnya dikalikan 5 atau ditambah 5 sehingga didapatkan 3.600.000. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 12 sehingga didapatkan 12 bagi 12 adalah 1. Jika 600.000 dibagi 12 adalah 300.000, atau bisa ditulis seperti ini, 1 banding 300.000. Nah, perlu diingat bahwa skala itu pasti 1 dibanding gini. Nah, jadi kalau misalnya di sini nanti ada bukan 12 cm tapi 20 cm, berarti di sini pasti kita bagi dengan 20 cm supaya nanti skalanya itu 1 dibanding berapa gitu ya. Oke? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab perbandingan atau rasio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian masih belum paham, bisa tanyakan saya melalui chat WA atau kalian bisa mengulang-ulang video ini sampai kalian paham gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.